Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan berbagi praktik baik pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan siswa. Izinkanlah perkenalkan, nama saya Dedi Prasetyo Nugroho. Saya berasal dari SDN Poncowarno, Kabupaten Kebumen. Baik, sebelum memulai presentasi, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Di sini ada pendapat, nanti silakan monggo Bapak Ibu bisa dituliskan di kolom chat. Saat badai turun hujan, Anda bermalam di rumah kosong. Cuaca sangat dingin dan di dalam rumah tersebut hanya ada lilin, lampu tempel, senter, dan kamu hanya membawa satu korek api. Pertanyaannya adalah mana yang akan dinyalakan terlebih dahulu? Monggo kita yang akan dinyalakan terlebih dahulu. Ya, baik. Yang akan kita nyalakan terlebih dahulu adalah korek api, ya, seperti itu. Nah, sebelum memaparkan, ini ada pertanyaan. Bagaimana menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan teknologi untuk mewujudkan siswa yang mandiri, kreatif, dan berwawasan global? Nah, dari hal tersebut, saya ingin berbagi praktik baik tentang proses pemanfaatan teknologi yang pernah saya lakukan. Metode yang saya gunakan yaitu STAR. STAR itu adalah singkatan dari situasi, tantangan, aksi, dan juga refleksi. Baik, kita mulai satu persatu. Dimulai dari S. S yang pertama adalah situasi. Situasi. Nah, di era modern saat ini, teknologi berkembang dengan pesat. Seperti kita ketahui, semua aspek kehidupan itu di dalamnya terdapat teknologi. Perkembangan teknologi ini juga tidak lepas juga di dunia pendidikan. Banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung pendidikan saat ini hadir, seperti Quizzes, terus kemudian Wordwall, dan juga multi pembelajaran interaktif, serta aplikasi-aplikasi lain, misal Kahoot, terus kemudian Padlet, dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi tersebut itu bisa mendukung dalam proses pendidikan. Nah, siswa-siswi saat ini yang berasal di sekolah dasar seperti yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya itu sangat familiar dengan teknologi sehingga mereka itu lebih mudah beradaptasi dengan teknologi. Nah, oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan potensi ini, kita berusaha untuk mengenalkan aplikasi-aplikasi tersebut kepada siswa-siswi kita. Tujuannya adalah pada saat di SD mungkin kita baru mengenalkan, tetapi nanti ketika di jenjang selanjutnya, ketika musik mungkin menggunakan aplikasi tersebut, siswa-siswi kita itu sudah terbiasa dan sudah mampu menggunakan aplikasi dengan baik. Kemudian harapan yang ingin dicapai adalah yang pertama adalah membekali siswa dengan kemampuan menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif seperti Wordwall, Quizzes untuk mendukung pemahaman materi. Yang kedua, mendorong partisipasi siswa dalam pembelajaran melalui integrasi teknologi yang menarik dan menyenangkan. Dengan pemanfaatan teknologi ini diharapkan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan juga menarik. Kemudian tahapan selanjutnya dari STAR yaitu T, yaitu tantangan. Nah, tantangannya apa saja? Tantangan yang dihadapi yang pertama, saya menuliskan 4, yang di sini adalah ketersediaan perangkat pembelajaran. Seperti kita ketahui di sekolah dasar, mungkin ada beberapa sekolah yang perangkat pembelajarannya itu tidak lengkap mungkin. Nah, atau mungkin ada tetapi belum mencukupi untuk semua siswa. Kemudian yang kedua, kemampuan dalam mengoperasikan perangkat. Kemampuan dalam mengoperasikan perangkat mungkin berbeda-beda. Yang ketiga, jaringan internet. Jaringan internet mungkin di beberapa tempat sudah sangat bagus, tetapi mungkin di tempat lain mungkin ada yang jaringan internetnya belum begitu bagus. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan regulasi, mungkin belum semua sekolah itu mengizinkan siswa-siswinya untuk membawa perangkat ke sekolahan. Kemudian tahapan dari STAR selanjutnya yaitu aksi atau tindakan yang dilakukan. Nah, tindakan yang dilakukan di sini dimulai dari perencanaan.
Perencanaan ini dilakukan dengan melakukan diskusi dan kolaborasi dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan sejawat. Selain itu, saya juga menggunakan diagram Y. Diagram Y ini juga digunakan untuk yang pertama itu adalah voice. Voice itu adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumumkan pendapatnya. Jadi sebelum melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknologi atau menggunakan aplikasi, kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk pendapatnya. Kemudian yang kedua adalah choice. Choice yaitu siswa diberi kesempatan untuk memilih aplikasi yang akan digunakan. Dari banyaknya aplikasi pembelajaran yang ada, kita memberikan beberapa alternatif yang nantinya akan dipilih oleh siswa. Kita menyesuaikan agar aplikasi tersebut itu bisa digunakan oleh siswa dengan mudah dan juga misal memungkinkan tidak menggunakan perangkat atau gawai gitu. Kemudian yang ketiga adalah ownership atau kepemilikan. Siswa menggunakan teknologi secara bijak dan juga secara bertanggung jawab. Nah, tindakan selanjutnya, yang pertama itu adalah mempelajari dan mengidentifikasi aplikasi-aplikasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengenalkan siswa pada aplikasi-aplikasi pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan aplikasi pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk tidak menggunakan gawai, karena mungkin di beberapa sekolah mungkin ada siswa yang maksudnya siswa-siswi belum diizinkan untuk membawa HP seperti itu. Atau mungkin karena HP-nya milik orang tua, jadi siswa-siswi otomatis tidak bisa membawa HP ke sekolahan. Gitu. Kemudian aplikasi-aplikasi yang saat ini sering saya gunakan, yaitu yang pertama adalah Quizzes, kemudian yang kedua adalah WordWall. Selain itu, saya juga mengembangkan MPI. Nah, MPI yang saya kembangkan di sini adalah ekosistem, tentang ekosistem. Ya, nanti akan kita bahas bersama-sama. Untuk penggunaan Quizzes, Quizzes yang saya gunakan yaitu menggunakan paper mode. Paper mode ini tidak melibatkan gawai pada siswa, tetapi nanti yang digunakan adalah guru menggunakan gawai, tetapi yang digunakan hanya guru, yaitu perangkat komputer atau laptop, terus kemudian proyektor, dan juga nanti barcode yang akan di-scan dengan menggunakan HP yang dimiliki oleh guru. Nah, untuk menggunakan paper mode ini, siswa tidak membawa HP, tetapi nanti yang membawa HP adalah guru, Bapak Ibu guru. Dan koneksi internetnya juga hanya dari guru. Gitu. Kemudian yang kedua adalah WordWall. Nah, untuk WordWall ini juga sama. WordWall ini digunakan hanya guru yang menggunakan perangkat. Nah, untuk pelaksanaannya itu nanti siswa, misal di sini saya menggunakan teka-teki silang yang ada pada WordWall. Nanti siswa secara bergantian maju untuk menjawab di papan tulis itu, atau langsung di laptop yang ada di Bapak Ibu guru. Saya juga mengembangkan MPI sebagai salah satu tugas di pembatik level 3 untuk platform yang saya gunakan yaitu Genially, kemudian Canva for Education, dan WordWall. Genially di sini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan multimedia interaktif. Kemudian Canva for Education di sini saya gunakan untuk sebagai aset-aset yang akan digunakan di Genially. Kemudian WordWall di sini saya gunakan sebagai alat latihan yang saya integrasikan nanti di Genially. Itu. Untuk tampilan MPI-nya adalah seperti ini. Monggo Bapak Ibu misal berkenan bisa men-scan barcode yang ada di layar. Monggo Bapak Ibu misal bisa men-scan barcode. Okay. Untuk tampilannya MPI kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Selamat datang di multimedia pembelajaran interaktif materi ekosistem dan rantai makanan. Untuk multimedia ini kelas 5 fase C. Kita mulai dari tombol start untuk masuk ke MPI-nya. Ini suaranya tidak saya aktifkan. Untuk masuk ke MPI-nya klik tombol start. Nah, nanti kita akan masuk ke menu utama yang ada di MPI-nya. Nah, untuk menu utamanya ini terdiri dari beberapa menu. Yang pertama adalah tujuan dan juga cakupan, terus kemudian materi dan juga video, kemudian ayo berlatih. Di sini ayo berlatih kita menggunakan WordWall, teka-teki silang, terus pengembang,
Terus kemudian referensi. Referensi ini adalah video-video atau aset-aset yang digunakan pada MP ini. Selain itu saya juga menuliskan motivasi pembelajaran, motivasi dan juga petunjuk. Baik, kita mulai dari menunya satu-satu secara sekilas. Kita mulai dari tujuan dan cakupan. Nah, tujuan dan cakupan seperti ini. Untuk, mohon maaf, ini saya tampilkan dalam full screen agar bisa ini. Nah, untuk kembali di sini ada 3 tombol. Yang pertama adalah tombol menu, tombol back, dan tombol next. Nah, kita kembali ke tombol menu. Terus kemudian untuk materi, materi. Nah, untuk materi di sini, ini ada pendahuluan dan video. Misal kita klik seperti ini. Ini adalah pertanyaan pemantik. Jika semua tumbuhan dan hewan ditebang, apa yang akan terjadi pada hewan yang akan tinggal? Yang tadi di sana. Kemudian dilanjutkan yaitu video. Video ini juga masih yang menjawab dari pertanyaan pemantik tersebut. Kemudian kita kembali lagi ke menu awal yaitu menu materi. Nah, di sini ada ekosistem, berbagai macam ekosistem. Di sini ada ekosistem sungai, ekosistem alam dan sebagainya. Untuk ekosistem sungai, apabila kita ingin mengetahui videonya, itu kita tinggal mendekatkan kursor pada judulnya. Nanti di sini akan tampil videonya. Kemudian pada masing-masing komponen ketika kita mendekatkan kursor itu akan tampil penjelasan dari masing-masing komponen yang ada di ekosistem tersebut. Untuk menanya kita bisa kembali lagi ke menu ini, ke menu materi, dan kita bisa memilih dari materi yang ada di sini. Kemudian kita kembali ke menu di sini, ayo berlatih. Nah, di ayo berlatih di sini saya menggunakan word wall sebagai bahan latihan. Nah, untuk word wall-nya yaitu menggunakan teka-teki silang. Oke, seperti ini. Ya, untuk menjawab kita tinggal mengklik salah satunya. Misal kita klik nomor 1, misal tempat hidup semua makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungan biotik dan langsung kita ketik saja. Misal seperti ini, nanti langsung tampil. Dan untuk soal-soal selanjutnya nanti bisa langsung diketik dan juga di ini. Kemudian di sini juga ada petunjuk kuisnya. Jadi misal nanti untuk misal ada yang mengalami kesulitan pada saat menggunakan kuisnya, di sini saya juga menyertakan petunjuk kuis penggunaannya di sini. Nah, nanti untuk petunjuknya seperti ini. Terus kemudian kita kembali ke tombol menu yang pertama, kembali ke awal. Nah, ini ada motivasi. Motivasi ini saya ambil dari Ki Hajar, dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu janganlah takut untuk bermimpi karena mimpi adalah awal dari pencapaian. Ya, seperti itu. Ya. Sesudah menggunakan beberapa aplikasi pembelajaran, saya melakukan refleksi. Nah, untuk melakukan refleksi tentunya kita harus melakukan evaluasi terlebih dahulu. Evaluasi ini akan dilaksanakan pada jadwal tertentu atau secara insidental. Jadi ketika mengalami suatu hal yang mungkin menarik atau ada hal yang perlu dievaluasi, itu bisa dilakukan secara insidental. Selain itu juga pelaksanaan evaluasi bisa dilakukan secara formal maupun non formal. Nah, untuk refleksinya, pengembangan pembelajaran dengan TIK membuat lebih menarik dengan siswa lebih aktif. Kemudian penggunaan MPI menarik perhatian siswa, namun dalam prosesnya membuatannya memang cukup sulit. Bagi saya memang cukup sulit, tetapi saya berusaha untuk tetap terus belajar untuk membuat materi tersebut. Seperti itu. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan dan kekhilafan. Dari saya Joko Pansian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.